Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas hadis ke-21 dalam bab taubah, yaitu cerita seorang sahabat yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala beliau tidak ikut salah satu di antara perang yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada tahun 9 Hijriah, pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, yaitu perang yang dikenal dengan nama perang Tabuk. Ya, perang Tabuk, di mana perang ini adalah perang terakhir yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita mulai membaca hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala tatkala beliau bercerita tentang tidak ikutnya beliau di perang ini. Ya, dalam ungkapan yang kemarin mulai kita bahas, perkataan Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk, ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin wa lam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Ya, di mana beliau mengatakan, aku tidak pernah tidak ikut dalam semua peperangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dua perang. Perang yang pertama adalah perang Tabuk, yang hadis ini disampaikan oleh beliau untuk menceritakan sebab beliau tidak ikut di perang Tabuk dan akhir ceritanya bagaimana. Kemudian beliau mengatakan yang kedua perang yang tidak diikuti oleh beliau adalah perang Badar. Ya, beliau mengatakan ghairu anni qad takhallaftu fi ghazwati Badar, hanya saja aku juga tidak ikut di perang Badar. Dan di perang Badar sebagaimana dimaklumi adalah perang yang terjadi pada 17 Ramadan, ya, siang hari di tanggal 17 Ramadan pada tahun 2 Hijriah. Ini perang Badar. Ya, pada hari Jumat. Ya, perang Badar terjadi di hari Jumat siang hari di tanggal 17 di bulan Ramadan pada tahun 2 Hijriah. Beliau mengatakan aku juga tidak ikut di perang Badar, hanya saja perang Badar, ya, kita jelaskan kemarin dan ini disebutkan oleh beliau, tidak ada seorang pun yang dicela tatkala beliau tidak ikut perang Badar. Karena sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, perang Badar dilakukan oleh Nabi SAW pada awalnya hanya untuk menghadang kafilah dagang yang hanya dikawal oleh berapa? Dikawal oleh berapa orang? Kafilah dagang Quraisy dikawal oleh 40 orang. Artinya tatkala Nabi SAW membawa pasukan sebanyak 300 sekian itu sudah lebih dari cukup. Ya, maka Nabi SAW di hari itu mengatakan sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, di saat Nabi SAW menyampaikan informasi ini kepada para sahabat untuk menghadang kafilah dagang itu, sampai kepada Nabi informasi kafilah dagang dari Syam sudah mendekat di kota Madinah akan pulang ke Mekah, maka Nabi SAW mengatakan ini kafilah dagang telah datang, telah dekat dengan kita, akan melewati daerah kita. Maka Nabi SAW mengajak para sahabat untuk keluar. Dan Nabi SAW kala itu pesankan tidak ada yang boleh ikut keluar kecuali yang siap, yang sudah siap. Bahkan ada seorang sahabat yang minta izin untuk bersiap terlebih dahulu pulang ke rumahnya, Nabi tidak izinkan. Ya, kalau memang antum tidak siap saat ini, sudah nggak usah ikut. Ini yang ikut yang sudah siap saja. Ya, tiba-tiba. Sehingga memang tidak ada seorang pun yang dicela dari kalangan para sahabat tatkala mereka tidak ikut perang Badar. Bahkan kemarin beliau mengatakan wa ma uhibbu wa laqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul aqabah. Ya, sungguh aku telah menyaksikan bersama dengan Rasulullah SAW malam Aqabah, yaitu malam baiat, kemarin kita sebutkan baiat yang kedua, ya, baiat yang kedua yang terjadi pada tahun 13
13 apa? 13 kenabian. Ya, bukan 13 Hijriah, 13 kenabian. Hina tawassaqna al-Islam, tatkala kami bersumpah setia di atas Islam. Bahkan beliau mengatakan wa ma uhibbu anna li biha masyhad badrin. Kalau dibandingkan antara perang Badar dengan perjanjian malam itu, maka aku lebih pilih apa? Perjanjian. Artinya kalau seandainya dipilihkan bagiku, maka aku tetap pilih malam Bai'atul Aqabah. Ya, aku tidak ingin malam itu digantikan sekalipun dengan perang Badar, kata beliau. Sekalipun perang Badar itu lebih di apa? Dikenal, lebih diingat, lebih diketahui oleh orang daripada Bai'atul Aqabah. Ya benar, memang dia lebih dikenal orang, dan tentunya bukan segera dikenal. Tapi perang Badar itu adalah perang yang sangat luar biasa. Sampai minimal ada 3 keutamaan orang ikut perang Badar. Yang pertama, orang yang ikut perang Badar, dalam ungkapan yang dipakai oleh para ulama, khususnya para ulama ahli hadis dan juga para ulama sejarah, mereka selalu memberikan seperti suatu gelar di akhir nama orang-orang yang ikut di perang Badar atau sahabat yang ikut perang Badar, diberi gelar Al-Badri. Al-Badri artinya sahabat yang ikut perang Badar. Jadi dibedakan dia dengan perang-perang yang lain. Padahal perang yang diikuti Nabi dan para sahabat itu bukan perang Badar saja. Ada perang Uhud, ada perang apa lagi? Perang Khandaq atau perang Ahzab, ada perang Hunain, ya ada perang Tabuk dan perang-perang yang lain. Ini yang besar-besar. Ya, ada perang Khaybar. Ya, banyak. Akan tapi untuk gelar di akhir nama sahabat yang dipakai hanya untuk perang apa? Al-Badar. Ini menunjukkan perang Badar itu adalah perang yang lebih istimewa dibandingkan perang-perang yang lainnya. Ini keutamaan yang pertama, keistimewaan yang pertama. Yang kedua, dalam hadis Sahih Bukhari, Jibril datang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya kepada Nabi, "Ma ta'udduna ahla badrin fikum?" Menurut kalian ya Rasulullah, orang-orang yang ikut perang Badar yang jumlahnya 300 sekian belas itu, menurut kalian itu siapa mereka? Bagaimana kedudukan mereka di kalangan kalian? Maka Nabi SAW katakan, hum min afdalil muslimin. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Menurut kami, keyakinan kami, orang yang ikut perang Badar adalah kaum muslimin yang paling apa? Yang paling afdal. Ya, yang paling afdal. Yang paling mulia, yang paling utama, yang ikut perang Badar itu adalah kaum muslimin, para sahabat yang paling utama menurut kami, kata Rasulullah. Maka Jibril mengatakan, begitu pula kami para malaikat di atas langit. Kami menganggap malaikat yang ikut perang Badar adalah malaikat yang paling mulia dari sekian banyak malaikat. Ini subhanallah. Jadi para malaikat itu menganggap malaikat yang ikut perang Badar langsung turun, diperintahkan Allah turun membela kaum muslimin di perang Badar adalah malaikat yang paling utama. Ya, karena ada kurang lebih berapa? 3.000-an malaikat ya. Yang diperintahkan Allah SWT turun membela kaum muslimin di perang Badar. Bahkan para ulama sejarah mengatakan tidak pernah malaikat ikut andil turun langsung mengangkat senjata kecuali di perang Badar. Kalau di perang yang lain mereka hanya ditugaskan oleh Allah untuk memberi rasa takut kepada musuh-musuh Nabi, memporak-porandakan barisan mereka. Tapi kalau di perang Badar mereka angkat senjata. Sehingga tercerita dalam perang Badar ada seorang sahabat mengejar seorang kafir, tiba-tiba tatkala dia akan ayunkan pedangnya, orang kafir sudah mati duluan. Bukan pakai tenaga dalam. Ya, nggak ada tenaga dalam Islam ya. Tiba-tiba sudah mati. Maka dia yakin bahwa ini bukan aku yang membunuhnya. Karena dia sadar belum diayunkan senjatanya orang sudah mati. Ya, ini kaum muslimin dan muliakan dan rahmatullah Allah. Ini keistimewaan yang kedua di perang Badar. Yang ketiga, Allah menjamin dosa semua sahabat yang ikut perang Badar diampuni. Allah menjamin semua orang yang ikut perang Badar akan masuk surga, tidak akan masuk neraka. Itu jaminan dari Allah. Hal ini disampaikan oleh Nabi kita yang mulia SAW tatkala ada kasus yang terjadi di saat Nabi ingin
menyerang kota Mekah kala itu dan Nabi menyembunyikan rahasia ini, menyembunyikan informasi ini. Artinya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala akan menyerang kota Mekah, beliau jadikan informasi penyerangan kota Mekah ini merupakan informasi yang hanya diketahui oleh segelintir dari sahabat. Bahkan banyak sahabat, mayoritas sahabat tidak tahu sebenarnya Nabi ingin berangkat kemana ini. Nabi persiapkan kaum muslimin bersiap-siap, ya, memakai pakaian perang, diberikan waktu sekian hari bersiap-siap, siapkan kendaraan, siapkan persenjataan. Para sahabat tidak tahu sebenarnya mereka mau dibawa kemana ini. Karena memang ini siasat Nabi, ya, supaya penyerangan beliau itu tidak diketahui oleh musuh. Karena di saat situasi perang tentunya mata-mata ada di sana sini. Ya, ini kebiasaan Nabi SAW. Sampai Abu Bakar radhiyallahu taala datang ke rumah anaknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Abu Bakar bertanya, apakah Nabi SAW memang sudah perintahkan engkau untuk mempersiapkan baju perangnya, senjatanya, perbekalannya? Sudah, wahai ayah. Menurutmu apa yang sampaikan Nabi? Kemana Nabi hendak pergi? Aisyah mengatakan, enggak tahu saya. Saya hanya diperintahkan apa? Menyiapkan ini semua. Jadi informasi ini memang sangat-sangat dirahasiakan oleh Nabi. Hanya saja subhanallah ada seorang sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Dia tahu informasi kalau Nabi ingin menyerang kota, maka apa yang dia lakukan? Dia kirim surat. Dia tulis surat dalam secari kertas, dia tulis, dia informasikan keinginan Nabi untuk menyerang kota Mekah. Setelah dia tulisnya dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah, sesungguhnya Muhammad SAW dan para sahabatnya akan menyerang kalian. Dari Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian dilipatnya surat, dipanggil seorang wanita sebagai kurir, kemudian diberikan, berangkat engkau sekarang ke kota Mekah. Ini diam-diam, ya. Berangkat engkau ke kota Mekah, sampaikan surat ini kepada orang Quraisy. Maka wanita tersebut memasukkan surat ini ke dalam gulungan rambutnya, kemudian setelahnya pakai kain, ya, pakai jilbab, ya, pakai cadar, dia tutup, maka dia berangkat. Informasi tentang surat ini sampai kepada Nabi melalui siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Beliau adalah Nabi, sampai kepada beliau informasi ini dari Jibril. Maka Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib dan Miqdad bin Aswad, berangkat secepatnya kalian ke daerah ini dan ini. Ya, ada satu mata air di satu daerah yang ditunjuk oleh Nabi. Di sana ada seorang wanita dan ambil surat darinya. Ambil surat darinya, bawa dia balik. Ambil surat darinya. Maka subhanallah dikejar dan ketemu memang ada surat itu. Maka dibawa surat itu kepada Nabi SAW. Dibukalah surat tadi, kiranya dari siapa? Hatib bin Abi Balta'ah. Dan Hatib bin Abi Balta'ah ini sahabat yang ikut perang Badar. Ini kalau seperti namanya apa ini? Pengkhianatan ini. Makanya dibaca. Loh, kok dari Hatib bin Abi Balta'ah? Maka Nabi panggil Hatib bin Abi Balta'ah. Nabi panggil. Benar enggak ini? Atau ini mengatasnamakan? Ini fitnah atau apa? Maka Nabi panggil Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah mengiyakan, dia mengaku, iya itu memang surat saya ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, aku sama sekali tidak pernah kafir setelah aku beriman. Artinya aku masih muslim. Tapi aku buat surat itu alasannya apa? Semua orang-orang yang datang dari Makkah atau Muhajirin, mereka punya keluarga besar di sana. Mereka punya keluarga besar, punya kabilah, dan mereka masih punya anak, masih punya istri di sana. Dan kalau terjadi perang nanti di sana, pasti ada kabilah-kabilah mereka yang akan menyelamatkan keluarga mereka yang masih ada di mana? Di Mekah. Sedangkan aku tak punya keluarga di sana. Ya, maka aku ingin memberikan sedikit jasa kepada orang-orang kafir Quraisy supaya mereka mau menyelamatkan nanti kalau terjadi perang anakku dan keluargaku yang masih menetap di mana? Di Mekah. Ini alasannya. Jadi aku tidak kafir. Aku tidak condong ke mereka, aku tidak membela mereka. Yang aku lakukan hanya ingin memberikan informasi sedikit supaya nanti mereka membalas kebaikanku ini dengan menjaga siapa? Keluargaku di kota Mekah. Maka Umar bin Khattab kala itu marah besar, ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, da'ni fali adrib unuqahu fa innahu qad khana Allah wa rasulah. Atau qad nafa. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya orang. Karena sesungguhnya ia telah berkhianat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka apa kata Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala? Ya Umar, wahai Umar, apakah engkau tidak tahu kalau dia ini sahabat yang ikut perang Badar? Dan sungguh Allah telah melihat kepada hati-hati sahabat yang ikut perang Badar.
Allah sudah melihat hati-hati mereka semua. Kemudian Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukan semua apa yang kalian inginkan. Berbuat apapun silahkan, kata Allah. Karena sungguh aku telah ampuni semua dosa kalian. Luar biasa. Ya. Aku telah ampuni dosa kalian. Dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan, sungguh aku telah pastikan kalian akan masuk surga. Berbuat semau kalian. Aku sudah pastikan kalian masuk surga. Berbuat semau kalian. Sungguh dosa kalian semuanya telah aku ampuni. Ini hebat, luar biasa. Kira-kira kalau jaminan itu Allah berikan pada kita, apa kita lakukan? Angkuh kali ya, ongak kali kita jadi. Hah? Ya kok seperti itu? Jamin surga. Sebagaimana yakinnya seorang kalau sudah dapat jaminan tertentu kan. Misalnya dia ujian, ada yang menjaminnya akan lulus. Malas belajar dia. Ya kan? Ini bagi yang pengalaman mungkin tahu. Hah? Kalau sudah ada jaminan lulus, semangat nggak belajar? Tapi kadang-kadang Anda bilang kepada sebagian, tatkala mereka tidak mau belajar, anak-anak kita dulu ya, kenapa nggak belajar? Ini besok mau ujian nih, ketawa-ketawa aja kan, bakar ini, makan ini, kenapa nggak ulang lah? Ya, pasti lulus Ustaz. Ya, ini kalau dapat jaminan, makanya kita ini memang tidak layak dapat jaminan. Kalau dijamin masuk surga, habis apapun kita lakukan, tapi sahabat tidak. Sebagian ulama mengatakan, kenapa Allah mengatakan aku ampuni? Sebagian ulama mengatakan bahwa penduduk atau orang yang ikut perang Badar itu, kalaupun mereka melakukan maksiat, pasti di akhir hayatnya dia pasti bertobat. Itu jaminannya sebenarnya. Maka Allah menjamin mereka. Artinya hati mereka adalah hati yang paling bagus. Jadi sekalipun banyak melakukan maksiat, pasti mereka akan taubat. Beda dengan kita. Sama-sama kita pasti melakukan maksiat, tapi taubat atau tidak taubat itu belum tentu di kita. Kadang-kadang banyak di antara kita mungkin melupakan maksiat kita, sehingga kita tidak bertaubat atas maksiat yang kita kerjakan. Ya, namun sebegitu hebatnya orang ikut perang Badar dengan keistimewaan yang telah kita sebutkan sebagiannya, tetap Ka'ab bin Malik mengatakan, aku tidak mau menukar kehadiranku di malam perjanjian Aqabah sekalipun ditukar dengan apa? Perang Badar. Sekalipun perang Badar lebih dikenang orang, sekalipun perang Badar lebih masyhur, sekalipun perang Badar mungkin memiliki keutamaan-keutamaan besar, tapi aku kalau dipilih kan aku tetap milihnya Bai'atul Aqabah. Ini berarti Bai'atul Aqabah luar biasa juga. Nah, kita sedikit akan bacakan ya, gimana hebatnya Bai'atul Aqabah. Sehingga sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik ini sampai-sampai sekalipun perang Badar adalah seperti ini, tapi tetap aku tidak ingin kemuliaan yang aku dapatkan di Lailatul Aqabah digantikan sekalipun dengan perang Badar. Kita akan sedikit bacakan gimana kehebatan Bai'atul Aqabah ya. Jadi metode kita dalam membacakan hadis ini tidak ada target kan? Ya, jadi intinya kalau ada faedah ya kita bahas, sekalipun mungkin Riyadhus Shalihin kita selesaikan dalam 10 tahun misalnya, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Yang penting ada faedah gitu. Nah, kita kan sekarang bukan formal kan? Kalau formal ini kita selesaikan terus karena ada kurikulum yang harus dikejar kan? Kalau ini kan tidak. Artinya 10 tahun Riyadhus Shalihin enggak apa-apa. Ya, tapi kelamaan kali memang kalau 10 tahun. Mungkin 5 tahun kan gitu kan, 5 tahun, 7 tahun, insya Allah tidak ada masalah ya. Baik, kita sedikit lihat ya bagaimana kehebatan Bai'atul Aqabah. Yang saya maksudkan Bai'atul Aqabah ini adalah Bai'atul Aqabah yang kedua, tahun 13 dari kenabian. Karena Bai'atul Aqabah itu ada dua. Pertama di tahun 12. Ya, di tahun 12. Kemudian yang kedua di tahun 13 kenabian. Dan yang ikut di Bai'atul Aqabah yang kedua ini jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Ya, jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Di mana ada 70-an ya para sahabat yang ikut perjanjian Aqabah yang kedua. Jumlah mereka 73 sahabat. Ya, 73 sahabat yang ikut di Bai'atul Aqabah yang kedua. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Musim haji tahun 13 dari kenabian
di antara rombongan yang datang ke kota Makkah dari bangsa Arab adalah rombongan yang datang dari Yathrib atau Madinah. Ya, jadi orang-orang kafir dulu juga melaksanakan ibadah haji ya. Orang musyrik, orang jahiliyah dahulu mengerjakan ibadah haji. Maka setiap tahun ada ibadah haji. Jadi ibadah haji itu sudah disyariatkan semenjak zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, semenjak zaman Nabi Ibrahim. Bahkan tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah sudah ada dari sebelumnya. Ya, sudah ada dari sebelumnya. Disebutkan bahwa di antara rombongan yang datang ke kota Mekah di hajian tahun 13 dari kenabian adalah rombongan yang datang dari kota Yathrib atau Madinah. Ya, karena Yathrib adalah nama sebelum hijrahnya Nabi SAW. Jumlah jamaah haji dari Madinah kala itu berjumlah 500 orang. 500 orang. 500 orang ini termasuk orang kafirnya gitu. Yang muslimnya itu 73. Sisanya kafir. Masih musyrik, sisanya masih musyrik. Maka Ka'ab bin Malik, sahabat yang menceritakan tentang taubatnya yang sedang kita bahas, hadisnya bercerita. Tatkala kami sampai di kota Mekah, ada beberapa orang di antara kami berusaha untuk cari informasi, ya. Mana sih yang namanya Muhammad bin Abdullah itu? Karena mereka belum pernah bertemu dengan Nabi SAW. Ya, belum pernah bertemu dengan Nabi SAW. Karena Nabi ini termasuk seorang yang mulia, akan tapi jarang keluar daerah gitu. Beda dengan Abbas bin Abdul Muttalib, beda dengan Abu Bakar. Itu orang yang orang-orang Arab kenal sekali dengan mereka-mereka ini. Tapi kalau Nabi, ya tidak. Maka mereka berusaha untuk mencari mana yang namanya Muhammad itu. Tapi mereka takut bertanya, karena apa? Permusuhan orang kafir Quraisy kepada beliau semakin apa? Semakin besar. Maka mereka pun bertanya-tanya secara sembunyi-sembunyi. Kemudian kiranya mereka mendatangi seorang dan bertanya, kiranya mana sih yang namanya Muhammad itu? Maka orang ini mengatakan, kalian kenal nggak dengan Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau? Oh, kalau Abbas kenal. Sering sekali beliau berdagang ke Madinah. Lewat dalam perdagangan. Jadi kenal sekali kami kalau Abbas. Nah, kalau kalian kenal Abbas bin Abdul Muttalib, maka besok akan aku tunjukkan di mana duduknya Abbas dan di sampingnya biasanya ada Muhammad. Nah, besoknya ditunjukkan. Nah, itu namanya Abbas, kenal kalian dia. Di sampingnya itulah yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya mereka datang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berbicara dengan Nabi. Mereka datang dari Madinah, ya, kemudian seperti ini. Akhirnya mereka mengatakan atau Nabi SAW mengatakan, ini siapa wahai paman? Maka Abbas mengatakan, ini Bara' bin Ma'rur. Ini namanya Bara' bin Ma'rur, wahai keponakanku. Ya, sedangkan yang ini Ka'ab bin Malik ini namanya. Jadi Abbas juga sudah kenal. Jadi pergaulannya apa? Luas ya. Orang di Madinah pun dikenal oleh beliau. Luas pergaulan beliau. Jadi ini Bara' bin Ma'rur, sedangkan ini Ka'ab bin Malik. Maka Nabi SAW juga pernah dengar nama Ka'ab bin Malik. Sahabat yang kita ceritakan sejarahnya ini. Ka'ab bin Malik, ahli syair. Wah, maka Ka'ab bin Malik mengatakan, iya katanya. Bahkan Ka'ab mengatakan, demi Allah, pertanyaan Nabi atau gelar Nabi kepada syair itu tidak pernah kulupakan sampai hari ini. Ini gelar mulia nih di zaman itu. Syair. Ka'ab ahli syair? Iya, saya Ka'ab ahli syair. Ini gelar yang sangat tidak dilupakan oleh siapa? Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala. Kemudian dalam pertemuan itu kami pun berbincang-bincang, kemudian bersepakat nanti di malam mabit di Mina, ya, yaitu malam tanggal 11, malam tanggal 12 dan malam tanggal 13 kan jamaah haji terakhir kali melaksanakan ritual haji, mereka menginap di mana? Di Mina untuk melempar jumrah. Jadi di malam-malam itu nanti ya Rasulullah, ya Muhammad, kita sepakat untuk bertemu karena kami ingin bayar. Jumlah kami cukup banyak, 70 sekian, ada 2 orang wanita, ya, kami ingin berbaiat kepadamu. Maka Nabi sepakat, dan paman-paman Nabi Abbas juga tahu. Dan Abbas waktu itu masih dalam keadaan kafir, musyrik. Cuman dia ingin memastikan keadaan apa sebenarnya akan terjadi kepada keponakannya ini. Ya, maka dia mengatakan pada Nabi, aku akan ikut, aku akan pastikan siapa mereka sebenarnya. Jangan-jangan ini adalah jebakan atau apa kan gitu. Saya ingin tahu sejauh mana kesanggupan mereka untuk menerima nanti di daerah kelahiran mereka. Maka malam itu berkumpullah
kaum muslimin dari kalangan Ansar. Jumlah mereka berapa? 73 sahabat, yang mana rombongan dari Madinah untuk haji itu jumlahnya berapa? 500. Jadi mereka diam-diam, sepakatnya itu diam-diam, malam hari. Maka Nabi pun datang. Nabi pun datang ke tempat Aqabah. Nabi datang, kemudian mereka pun berkumpul. Akhirnya terjadi dialog yang sangat luar biasa, yang tentunya tidak bisa kita bacakan satu persatu. Ya. Di mana ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali berbicara di malam itu adalah Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Abbas mengatakan, sesungguhnya ini adalah Muhammad dan ini adalah anak saudara kami, dan selama ini sekalipun penentangan, usaha-usaha dilakukan untuk menyakitinya, itu tetap sampai hari ini bisa kami bela dia. Dan saya dengar dia ada keinginan untuk pindah ke daerah kalian. Kalau seandainya memang kalian sanggup untuk membelanya, menjaganya, ya silakan. Tapi kalau kalian tidak sanggup, saya mohon sudahlah, batalkan saja pertemuan malam ini. Ini subhanallah ini ya. Ini tantangan atau apa namanya ini? Ini tantangan ini. Orang Ansar seakan-akan habis mengatakan, kalian punya mental tidak? Punya kemampuan enggak? Tidak. Ini Muhammad sekian lama hidup menyampaikan risalah dia, ditentang, ingin dibunuh, kami tetap bisa mempertahankan sampai hari ini. Dia sehat walafiat. Dan saya dengar dia ingin pindah ke negeri kalian karena kalian memberikan jaminan keamanan kepadanya. Saya tanya, kalau kalian memang sanggup, apakah kalian sanggup? Kalau memang sanggup, silakan lanjutkan perjanjian ini. Tapi kalau kalian tidak sanggup, biarkan dia di sini, karena dia sini tetap dijaga oleh kaumnya, di negeri, di kampung halamannya. Ya, maka para sahabat Ansar mengatakan, kami sudah mendengar ucapanmu ya Abbas, dan kami tahu konsekuensinya. Sekarang ya Rasulullah, ucapkan apa yang kau ingin ucapkan. Maka diucapkanlah baiat oleh Nabi SAW kepada mereka. Kemudian akhirnya kalimat baiatnya adalah ini, kata Rasulullah. Poin-poinnya adalah ini, ya, kesanggupan kalian untuk membelaku dan seterusnya. Kemudian ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, seorang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami tahu konsekuensi daripada bayat ini. Artinya kalau kami membelamu, kami menjagamu, pasti kami akan menghadapi banyak hal. Artinya kami siap, orang-orang mulia di kalangan kami, keluarga kami, anak kami, istri kami, harta kami akan kami korbankan untuk membelamu. Karena apabila mereka menerima Nabi, semua orang Arab pasti akan menyerang, kan? Akan menyerang mereka. Tapi kami sanggup. Namun ya Rasulullah, apa pendapatmu jika seandainya nanti sudah menanglah kita? Kami bela engkau mati-matian, kami korbankan semua yang kami punya, kemudian kita menang. Apakah setelah kita menang, engkau akan kembali lagi ke kota Mekah? Ini pertanyaan orang Ansar. Apakah engkau akan melupakan kami setelah nanti berhasil Mekah takluk, Jazirah Arab dikalahkan oleh kita semua? Apakah engkau akan kembali ke Mekah meninggalkan kami? Maka Nabi mengatakan, Nabi tersenyum kemudian mengatakan, la balid damu biddam. Darah dibayar dengan darah. Kuburan satu. Artinya, aku akan dikuburkan di negeri kalian juga. Aku akan mati di sana. Aku tidak akan pulang ke mana? Ke Mekah. Saya dari kalian, kalian dari saya. Aku akan memerangi siapapun yang kalian perangi, dan aku akan berdamai dengan siapapun yang kalian berdamai dengannya. Ya, ini ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kalau sudah seperti ini, akhirnya ayo kita bayar, kata orang Ansar. Bayar satu-satu, maju satu-satu dengan berjabat tangan. Sumpah setia, siap mati membela Nabi SAW. Ini kesepakatan luar biasa ini. Karena hatta di Mekah sendiri yang masuk Islam itu jumlahnya hanya 80-an ya Pak. Baru 80-an. Untuk daerah-daerah yang lain nihil, tidak ada. Enggak ada yang beriman. Berarti kalau orang Ansar siap membela Nabi SAW, mereka harus siap menghadapi semua manusia di atas muka bumi ini. Bukan hanya orang Arab saja. Persia, Romawi pasti akan menyerang mereka. Ini perjanjian yang luar biasa ini. Sehingga tatkala mereka mengatakan, sudah kami dengar, ayo kita bayar, kata orang Ansar. Maka ada lagi tokoh Ansar mengatakan, tunggu. Jangan tergesa-gesa. Coba kalian pikirkan dulu ini. Konsekuensi dari bayat ini apa yang akan terjadi? Apakah kalian tidak menyadari kalau seandainya kalian sudah berjabat tangan dan sumpah setia dengan dia ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian berarti sudah siap berperang dengan semua manusia di atas muka bumi. Berarti kalian siap mengorbankan orang-orang mulia di kalangan kalian, anak-anak kalian, istri kalian, bahkan harta kalian akan habis.
Ini konsekuensinya berat nih. Coba pikirkan. Kalau seandainya memang kalian tidak sanggup, kata orang asal, sebenarnya dia ini ingin mengetahui sejauh mana kesiapan kaumnya. Kalau kalian memang tidak sanggup, mundur dari sekarang, nggak usah baiat. Karena kalau kalian baiat, kemudian kalian tidak tunaikan, neraka untuk kalian. Sanggup nggak kalian? Mereka mengatakan sanggup. Kami akan korbankan semuanya. Tapi ya Rasulullah, kalau kami sudah korbankan semuanya, matilah tokoh-tokoh kami, anak-anak kami, istri kami, harta kami habis. Untuk kami akan dapat apa di akhirat? Maka Nabi mengatakan pasti surga, kata Nabi. Langsung mereka baiat satu persatu. Baiat satu persatu. Sampai selesai di kegelapan malam ini, nggak ada yang tahu kecuali mereka yang hadir itu. Apa yang terjadi, ikhwan? Setelah selesai baiat, ada suara syaitan, jin. Kalau jin kan tahu nih, nampak dia pas lewat mungkin dengar dia. Nah, karena jin itu hidup di kalangan kita. Cuman kita tidak melihat mereka, tapi mereka melihat kita. Jadi salah satu di antara jin pas ketepatan lewat mungkin ya, nggak bisa dipastikan ya, mungkin lewat dan melihat, mendengar. Akhirnya apa yang dilakukan oleh jin ini? Dia pun berteriak dengan suara yang sangat lantang. Suaranya didengar oleh orang-orang, tapi wujudnya tidak ada. Malam hari ini dia mengatakan, ya, dia berkata, jin ini berkata, syaitan ini berkata dengan suara yang sangat keras, dia mengatakan, halakum fi mudhammamin was-subatu ma'ahu qad istama'u ala harbikum. Hai sekalian manusia, khususnya orang-orang Quraisy, apakah kalian tidak tahu si mudhammam malam ini? Mudhammam itu gelar siapa? Gelar Nabi, artinya orang tercela. Maka orang Quraisy itu menamai Nabi bukan Muhammad, karena Muhammad artinya bagus. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Mereka gelar Nabi, mereka rubah dengan mudhammam. Mudhammam orang yang tercela. Cuma Nabi SAW santai saja menghadapi celaan ini. Beliau mengatakan, hai para sahabatku, apakah kalian tidak melihat bagaimana cara Allah memalingkan celaan, hinaan orang kafir Quraisy kepada diriku? Mereka melaknat mudhammam, mereka mencela mudhammam, mereka merendahkan mudhammam, sedangkan aku tetap Muhammad. Jadi mereka cela itu mudhammam, tapi mau tak mau mereka juga harus mengakui aku siapa? Muhammad. Itulah enaknya nak dapat nama yang bagus. Mau dicela orang tapi nama kita terpuji, aman, selesai. Ya kan? Ini dipuji orang tapi namanya jelek juga deh. Makanya ini nama yang bagus. Maka dia mengatakan halakum fi mudhammam, apakah kalian tidak tahu si mudhammam, yakni Muhammad, wasubatu ma'ahu, dan orang-orang yang mengikutinya malam ini telah sepakat untuk memerangi kalian semua. Nabi dengar suara, wah ini bahaya nih, kata Nabi. Bubar kalian semua. Bubar, segera bubar, karena di saat orang-orang mencari di mana mereka melakukan itu, kemudian ketemu mereka kumpul, ini habis. Pasti akan dibunuh atau disiksa dan sebagainya. Maka dia mengatakan bubarlah, pulang kalian ke penginapan kalian dengan diam-diam. Karena itu waktu itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah SAW, bagaimana jika seandainya besok kami akan serang penduduk Mina ini yang musyrik semua? Ya, padahal jumlahnya cuma berapa? 70. Kalau engkau perintahkan kami besok pagi, ini kan sudah terbongkar ini. Sudah terbongkar apa yang kita lakukan. Menurutmu besok kalau engkau perintahkan kami akan lakukan penyerangan dengan tiba-tiba di pagi hari kepada orang-orang musyrik di sini. Maka Nabi mengatakan, hari ini kita belum diperintahkan untuk melakukan itu. Belum diperintahkan berjihad. Pulang kalian ke kemah kalian masing-masing. Maka pulang, diam-diam pulang. Dan subhanallah, orang musyrik yang datang dari Yathrib itu tidak tahu malam itu mereka sedang melakukan apa, karena malam gelap. Beda kalau sekarang mungkin kita lakukan ketahuan ya, karena banyak penerang. Kalau dulu gelap ya, nggak ada penerang. Jadi diam-diam, bahkan dikatakan kami keluar dari kemah kami seperti seekor kucing. Apa bahasanya? Jinjit, pelan-pelan keluar, diam-diam kumpul satu-satu. Dia itu udah lengkap ini, yang sudah janjikan lengkap. Barulah mereka melakukan apa? Bayar. Paginya sibuk orang Quraisy. Akhirnya mereka datang ke perkemahan orang Yathrib. Mereka mengatakan, apa sebenarnya yang terjadi pada kalian ini? Kenapa kalian sepakat untuk memerangi kami? Akan membawa Muhammad ke negeri kalian. Apa yang terjadi? Maka orang-orang musyriknya mengatakan, enggak ada yang terjadi. Enggak ada.
Nggak ada apa-apa. Ini ada informasi. Itu nggak benar. Kata orang Muslim. Kaum musliminnya cuman diam, 1000 bahasa, diam. Ya. Kemudian mereka datang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul pimpinan munafik. Ya, kalau itu tentunya belum syahadat dia, masih jelas-jelas musyrik. Maka Abdullah bin Salul mengatakan, jika seandainya masalah ini terjadi di kampung halaman kami, kaumku tidak akan berani melakukan seperti ini kecuali minta pendapat kepadaku. Apalagi di tanah orang, di daerah orang, pasti mereka tidak akan melakukan ini kecuali minta pendapat kepadaku. Inilah percaya dirinya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya udah percaya mereka, ya sudah. Berarti nggak benar informasinya, akhirnya bubar. Ya selesai mereka percaya. Selesai tanggal 13, tentunya pulang kan? Jamaah haji apa? Pulang. Tidak lama setelah kepulangan semua jamaah haji, kiranya orang Quraisy yakin informasi itu apa? Benar. Apa yang mereka lakukan? Mereka kejar orang Ansor tadi. Orang Yathrib mereka kejar, dan alhamdulillah semuanya bisa selamat, yang tertawan 2 orang. Ya, ada 2 orang sahabat yang ketinggalan, ya, dalam artian kafilah itu atau rombongan itu sudah jauh, tidak bisa diikuti lagi. 2 yang agak terlambat, ya, 2 yang agak terlambat. Yang satu seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah. Ya, seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah. Sedangkan yang kedua, ya, yang kedua Al-Munzir bin Amr radhiyallahu taala anhu. Al-Munzir bin Amr. Namun tatkala mereka mengejar 2 orang sahabat ini, alhamdulillah Munzir bin Amr bisa selamat. Dia bisa meninggalkan orang Quraisy dan selamat. Sedangkan yang tertawan yang berhasil mereka pegang siapa? Sa'ad bin Ubadah. Maka dipegang oleh mereka. Sa'ad bin Ubadah masuk Islam, dia ikut bayat di malam itu. Diikat, ya, tangan di mana? Di leher, ya, diikat. Kemudian digeret sambil dipukuli. Rambutnya panjang Sa'ad bin Ubadah, dijambai, dipukuli, ditendang, dipukul sampai ke kota mana? Kota Makkah. Sampailah kota Makkah itu sudah bengkak-bengkak. Tapi ini tokoh besar nih sebenarnya, tokoh pimpinan kabilah di mana? Di Madinah. Tapi mereka tak mau tahu, dipukuli terus. Sampai masuk kota Makkah, aku lihat ada orang ganteng luar biasa, putih kulitnya, yang penting ganteng lah. Wajahnya kayaknya dibagusin. Jadi dari sisi penampilan ini orang baik gitu. Ya, dia mengatakan kalaulah sekian banyak orang yang narik-narik aku, mukuli aku, nendangi aku, mijak-mijai aku, mungkin orang inilah pasti akan kasihan kepada aku. Datang. Kiranya datang dihantam juga. Diharapkan dia orang paling baik. Karena apa? Penampilannya itu kayaknya secara firasat ini orang baik. Tapi setelah datang dia pula yang paling keras mukul wajahku. Maka aku mengatakan gak ada lagi kebaikan di orang ke Mekah ini. Semuanya jahat kebanyakan gitu. Jadi orang yang wajahnya baik juga jahat gitu. Apalagi yang wajahnya apa? Jahat gitu. Subhanallah. Ini kata Sa'ad bin Ubadah. Sampai ikhwan kaum muslimin dan muliakan dan dirahmatillahi, sampai sudah habis-habisan dia dipukuli, ditarik, diseret, dipukuli sampai habis-habisan. Sampai ada seorang bernama Abu Bakar bin Syam mengatakan, kasihan dia memang, udah parah sekali lukanya. Dia mengatakan, apakah engkau enggak ada kenal dengan tokoh-tokoh di Mekah ini? Satu orang pun enggak ada yang kau kenal. Engkau bisa sebut namanya, engkau minta perlindungan kepadanya. Coba ingat-ingat siapa tokoh Mekah, karena tradisi mengatakan kalau ada penjamin aman. Itu tradisi sana. Kalau nggak ada penjamin selesai. Coba ingat-ingat. Ini lama-lama bisa mati nih kan? Lama-lama mati. Kalau nggak ada penjamin. Maka Abu Bakar bin Syam kasihan nengoknya karena udah luka parah habis-habisan nih, udah lemah kali. Kira-kira ada nggak orang yang kau kenal? Dia mengatakan kalau orang kau kenal ada sebenarnya. Siapa orangnya? Sebutkan sekarang cepat. Dia mengatakan 2 orang kau kenal. Pertama yang aku kenal adalah Harith bin Harb bin Umayyah. Kemudian ku kenal juga Jubair bin Mut'im. Wah, ini tokoh ini katanya. Panggil namanya, minta perlindungan kepada keduanya. Dia mengatakan, "Hai Jubair bin Mut'im, hai Harith bin Harb bin Umayyah, lindungi aku," katanya. Maka Abu Bakar langsung lari dia. Lari menemui 2 orang ini. Dia bilang, "Fulan," katanya, tokoh pimpinan, ada orang di sana disiksa dari penduduk Madinah, manggil nama kamu. Siapa namanya? Sa'ad bin Ubadah. Kenal saya katanya. Maka langsung pergi. Dia mengatakan, lepaskan dia. Karena dia ini telah menjamin perdaganganku tatkala aku berdagang di kota Madinah. Ini enak punya
penjamin. Kalau nggak punya penjamin selesai dari situ. Ini subhanallah ya. Ini hebatnya apa? Bai'atul apa? Wajar kalau Ka'ab bin Malik mengatakan apa? Kalau ditukar dengan badan aku lebih pilih ini. Karena ini lebih dahsyat. Cuman banyak orang tidak membaca sejarah apa? Bai'atul Aqabah. Yang mereka baca biasanya apa? Perang apa? Perang Badar. Demikian ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita sampaikan. Semoga ada faedahnya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.